Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. My friends, dan hari ini gue ingin shout out dan sapa-sapa dulu untuk security ruko, pedagang tempe, petugas maintenance rel kereta api. Iya, itu dia. Beberapa profesi unik yang tetap setia menyaksikan Football Morning Show setiap harinya. Namun khusus untuk petugas maintenance rel kereta api, nah lau kan ada di outdoor nih. Iya, panas-panasan nih my friend ya. Jadi jangan lupa tentunya tetap memproteksi diri dari bau badan lewat Rexona Men Ice Cool yang memiliki teknologi amino aktif. Ini adalah pertama kalinya formula bisa diterapkan kepada deodoran karena formula amino aktif ini memberikan 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat, bau badan, serta noda di baju kalian. Cocok buat yang aktif berolahraga, tentunya memiliki aktivitas di luar ruangan dan sering berkeringat ya. Gue ingin mengingatkan juga untuk para my friends yang ingin mencari rezeki untuk periode Clipper. Ini nanti Clippernya udah masuk ke periode subaton. Jadi terms and conditions-nya pastinya sudah berbeda dan kalian akan bisa mendapatkan remunerasi Rp500.000 untuk setiap video yang FYP. Ada juga nanti untuk jalur rajin. Nah, ini dia yang sering ngepost tapi di atas 100.000 views di TikTok. Nah, tapi ada 10, nanti itu juga kita akan remunerasi sebesar Rp500.000. Itu dia my friends ya. Dan sekarang kita tentunya akan masuk ke topik yang pertama. Baru saja selesai pertandingannya di pagi ini, tentunya adalah menang besarnya King MU. Itu dia, menatap 4 besar dengan kemenangan besar skor 4-1 ya. Dan Bruno Fernandes lagi-lagi sang El Capitano menjadi inspirasional untuk membawa MU kembali menang atas Wolverhampton Wanderers ya. Mencetak 2 gol dan 1 assist membuat Bruno menjadi kunci untuk bisa mengalahkan Wolverhampton Wanderers yang memang sedang berada dalam tren sangat-sangat negatif. Dan kita lihat dulu statistik dari Bruno Fernandes tadi malam saat membungkam Wolverhampton Wanderers di Stadion Molyneux ya. Dia bermain 90 menit, tentunya membuat 5 peluang, mencetak 2 gol, ada 5 shots yang dia lepaskan, membuat 1 assist dan dengan tentunya rating man of the match ya. Dari sisi pertandingan sendiri memang United sangat-sangat mendominasi. Kalau kita lihat statistiknya, 64% penguasaan bola dikuasai oleh skuad asuhan Ruben Amorim dengan expected goal sangat-sangat tinggi 4,1, 27 tembakan ya dilepaskan dan 10 on target serta ada 7 peluang besar yang diciptakan oleh skuad MU dengan akurasi umpan 85%, dan ini membuat United untuk sementara naik ke posisi 6 klasemen, pelan-pelan mulai kembali steady the ship. Dan jika ada satu hal yang harus diperhatikan itu adalah tentunya kepergian dari Bryan Mbeumo yang juga mencetak gol di laga ini, serta Amad Diallo yang memang juga kerap tampil konsisten ya dalam skema serangan United untuk secara resmi membela negaranya masing-masing ke kompetisi AFCON. Pada tanggal 15 Desember mereka resmi harus dilepas ya. Dan yang unik juga di laga ini di Stadion Molyneux itu home supporter itu memberikan protes yang cukup terorganisir di mana mereka tidak masuk ke stadion di 15 menit pertama, dan tentunya itu juga berpengaruh kepada psikologi dari home team Wolverhampton Wanderers dalam hal ini, dan akhirnya memang itu juga berdampak terhadap hasil dari pertandingan. United tentu memiliki rasa kepercayaan diri lebih tinggi karena memang tidak hanya dari sisi performa, supporter juga berada di situasi yang tidak bisa mendukung ya tim home game secara sempurna ya. Itu dia dari hasil United yang sangat positif. Kita akan segera scroll TikTok hari ini, pastinya tentu banyak sekali kawan-kawan kita fans MU yang akan bersuara, terutama Fajar Pace, anggota dari Subaton kita. Kita lihat nanti seperti apa kontennya dia ya. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke Spanyol di mana Real Madrid ya menelan kekalahan kandang pertama pada musim ini. Ya, ini sebuah hasil yang mengejutkan karena
bermain dengan 9 pemain itu membuat Real Madrid ini takluk atas Celta Vigo dengan skor 2-0 ya. Ada beberapa pemain yang akhirnya di kartu merah, antara lain adalah Garcia dan juga siapa namanya satu lagi, aduh gue lupa. Carrera kemarin karena beberapa pelanggaran. Dan satu lagi berita buruk harus diterima oleh Real Madrid itu adalah kembali cederanya Eder Militao ya. Sekarang satu-satunya center back yang cukup fit ya, kemarin terakhir setelah mendapatkan cedera ACL musim lalu dan harus absen hampir 1 musim, dan dia kembali harus ditarik keluar dan sepertinya harus menepi juga untuk waktu yang cukup lama. Dia digantikan oleh Antonio Rudiger yang memang secara match fitness belum terlalu maksimal gitu ya, dan ini menambah daftar panjang cedera lini pertahanan Madrid. Gua agak bingung ya dari musim lalu kenapa ya, Madrid ini selalu memiliki, eee, apa ya namanya, daftar cedera panjang itu di posisi belakang gitu ya. Alaba musim lalu, Eder Militao musim lalu, dan musim ini pun sama. Trent Alexander-Arnold kan kemarin baru aja dikonfirmasi oleh Xabi Alonso harus menepi selama 2 bulan. Kemudian juga masih ada beberapa nama pemain lain yang memang harus tetap berada di meja perawatan gitu. Dan Xabi Alonso menyampaikan setelah pertandingan, jika cedera Militao sangat menyakiti kami. Kami paham jika orang-orang marah dan kami ingin menunjukkan sisi kami seperti saat ini. Wasit membuat kami tidak tenang dan dia merusak ritme, dan saya tidak suka penampilan wasit di laga ini. Itu yang disampaikan oleh Xabi Alonso yang memang secara bluntly menyampaikan unek-uneknya tentang bagaimana wasit tidak berpihak kepada Real Madrid pada malam ini, dan dia tidak happy dengan bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan. Dan kalau kita lihat tentunya dari sisi statistik pertandingan ini Real Madrid meskipun ya menguasai ball possessions ya, bermain dengan 9 pemain, tetapi memang hasil akhir tidak berpihak kepada Madrid karena tidak ada gol yang bisa dicetak dengan expected goals 2,4 berbanding 1,5 di Celta Vigo. Kemudian ada 23 tembakan mostly dari luar kotak penalti, 7 on target, dan ada 4 big chance yang dibuat oleh Real Madrid namun tidak bisa dituntaskan. Akurasi umpan 91% berbanding 86%, dan ini membuat memang sekarang tekanan semakin piling up untuk seorang Xabi Alonso. Mostly karena permainan yang cukup monoton, taktikal yang terus ditinkering ya, berubah mulai dari formasi 4-4-2 berubah lagi kadang 4-3-3 gitu kan. Dan hasil yang memang inkonsisten. Nah, ini yang membuat akhirnya pressure ini mulai bertambah kepada seorang Xabi Alonso, dan tentunya juga ada dinamika political play yang harus dia mainkan untuk melawan players power, terutama para entourage dari bintang-bintang, mega bintang dari Real Madrid ini, yang membuat kini harian Marca itu baru saja merilis sebuah berita sensasional jika Xabi bisa saja dipecat jika kalah dari Manchester City di midweek laga Liga Champions ya. Dan kabarnya setelah kekalahan atas Celta Vigo itu, Xabi Alonso sudah bertemu dengan Florentino Perez untuk menyampaikan review dari status terkini terkait tim Real Madrid ya. Kenapa hasilnya negatif, kemudian juga bagaimana mereka mereview performa Xabi sebagai seorang manajer, dan dikabarkan oleh harian Marca jika Real Madrid sudah menyiapkan 2 opsi jika memang akhirnya men-trigger keputusan untuk memecat Xabi Alonso. Yang pertama tentunya adalah memanggil kembali Zinedine Zidane, opsi yang sangat logis gitu ya. Namun kita semua tahu Zidane juga tengah menunggu opportunity menggantikan ya pelatih timnas Prancis ya setelah Piala Dunia. Kita lihat nanti seperti apa, apakah nanti ini berhasil atau memang harus dilakukan. Dan opsi yang kedua yang menurut gue cukup sensasional jika Real Madrid tengah membujuk Jurgen Klopp untuk kembali melatih ya, jika memang akhirnya Xabi Alonso harus dipecat ya. Dan sekarang dari Real Madrid kita kembali update status terkini dari saga ya perang Civil War antara Liverpool dan Real Madrid ya. Baru saja di rilis berita eksklusifnya oleh Athletic kemarin, inside story bagaimana kedepannya antara Liverpool dan Mo Salah ya, untuk menganalisa kondisi terkini dari konflik yang terjadi antara Mo Salah dan Liverpool. Wartawan di Athletic itu mencoba menghubungi pihak-pihak
Liverpool, dan untuk memproteksi hubungan mereka, ini sumbernya tidak disampaikan namanya atau anonymous, dia bilang ada 4 poin yang harus dijelaskan terkait kondisi terkini dari Mo Salah dan Liverpool dalam konflik yang tengah terjadi di antara keduanya. Yang pertama adalah para petinggi Liverpool ini tidak sepenuhnya terkejut ya tentang Salah akhirnya angkat bicara ya. Namun magnitude dari serangan yang dilemparkan oleh Salah, kata-kata yang dipilih ya, ranting yang dia lakukan itu melampaui ya damage yang diperkirakan oleh para petinggi klub ya. Dia pikir mungkin cuman kayak aduh aku nggak dimainin bla bla bla, tapi ternyata ini serangannya cukup direct gitu ya, dan dampak yang ditimbulkan ini cukup besar. Dan beberapa rekan setim sudah bersiap juga menghadapi ini. Jadi rekan-rekan setimnya di Liverpool ini udah paham akan terjadi komplain dari Salah gitu. Jadi para rekan setimnya udah expect nih ya. Setelah melihat perubahan suasana hati Salah pada hari Jumat sebelum pertandingan, ketika Arne Slot itu menyampaikan kepada Salah jika dia tidak akan dipilih sebagai starting 11 dan akan kembali duduk di bangku cadangan saat melawan Leeds United. Berarti udah 3 kali secara beruntun dia dicadangkan. Kemudian pemilik Liverpool, Fenway Sports, dalam hal ini tetap menaruh kepercayaan penuh terhadap Arne Slot ya. Di samping ada kontroversi terbaru dari hasil buruk belakangan ini. Jadi keputusan dari manajemen ini adalah membackup Arne Slot untuk tetap bisa memimpin Liverpool so far ya. Dan Liverpool menganggap masa absennya Salah dari tim baru-baru ini sebagai langkah sementara, bukan akhir dari statusnya sebagai regular starter ya. Namun tentunya dengan bombshell statement ini semua mungkin bisa berubah ya. Ada minat kuat tentunya tetap dari Saudi dan juga MLS jika memang akhirnya Mo Salah memutuskan untuk hengkang ya setelah AFCON itu selesai. Nah, ini beberapa findings yang bisa disampaikan dan memang kalau gue lihat performanya ini kan debatable ya, dari sisi status legendanya dia, terus kemudian kemampuan dia untuk merubah pertandingan, jalannya pertandingan dengan kualitas yang dia miliki. Namun jika kita being very fair, dia dicadangkan itu memang juga ada kontribusi dari penurunan performa. Kita akan coba lihat dulu dari sisi data apakah memang signifikan penurunan performa dari Mo Salah. Pertama kita lihat dulu dari peluang yang dihasilkan oleh Mo Salah itu gradually menurun setiap musimnya. Dan sekarang berada di titik nadir pada saat musim 2005-2006 dengan expected goals yang hanya 0,25. Ini jauh berkurang hampir setengah dari rataan yang kerap dia produksi 3-4 musim terakhir. Kemudian yang kedua itu adalah tembakan yang dilepaskan. Shots on target yang dilepaskan per 90 menit itu 3 musim terakhir itu sudah menurun drastis ya. Hanya 2,5 tembakan ya per 90 menit di musim ini berbanding 3,2 dan 3,8 di 2 musim sebelumnya. Area yang dia occupied juga masih relatif sama, namun dalam hal ini tentu ada kemunduran psikologi dari sisi permainan juga secara kualitas yang terjadi karena beberapa faktor. Yang paling notable itu adalah dia sangat menikmati bermain dengan Nunes, kemudian juga tentunya dengan Jota ya dan Luis Diaz, karena ketiganya itu memang mengkomplement permainan Salah, membuat dia menjadi main man dan bisa mengoccupy area untuk mencetak gol ya. Jadi timnya yang memang mengorbankan diri agar Salah bisa bersinar, kurang lebih seperti itu. Nah, uniknya 3 pemain ini kan sudah tidak ada di Liverpool dan itu yang membuat akhirnya dia ke-trigger kemarin di awal musim saat ada fans yang nge-tweet di Twitter jika Nunes kemudian Diaz itu digantikan dengan Florian Wirtz dan juga Alexander Isak, itu adalah sebuah upgrade yang luar biasa. Nah, tweet ini di-reply oleh Salah dengan cukup emosional. Dia bilang bagaimana jika kalian menghormati ya, harusnya menghormati Premier League Champions. Merefer kepada Nunes dan Luis Diaz memang adalah pemenang Liga Inggris. Jadi lo harus respect mereka gitu. Dan itu mengindikasikan jika sebenarnya preferensi dia tuh memang bermain dengan nama-nama itu. Dan uniknya baik Trent Alexander-Arnold, Nunes, kemudian Luis Diaz dan juga pastinya almarhum
dari Diogo Jota itu sudah tidak ada secara bersamaan di musim ini, dan dia harus bekerja sama dengan pemain baru yang dibeli dengan harga mahal yang nggak mau ngalah secara otomatis memberikan area yang untuk mencetak gol kepada Mo Salah, dan itu yang membuat akhirnya unek-unek ini disampaikan secara spektakuler. Dan ada kritikan pedas dari tentunya legenda Manchester United Wayne Rooney yang kerap mengkritik Salah 2 bulan terakhir terkait responsnya dalam pernyataan bombastis Salah. Rooney bilang Arne Slot harus menunjukkan wibawanya dan memanggil Salah, lalu mengatakan kamu tidak ikut bepergian bersama tim terkait memang laga berikutnya di Liga Champions. Apa yang kamu katakan tidak dapat diterima. Dia benar-benar merusak warisannya atau legasinya di Liverpool. Akan menyedihkan jika dia membuang semuanya begitu saja. Cara yang dia lakukan benar-benar salah. Ini datang dari seorang yang pernah melakukan hal serupa tapi tidak dengan statement ke media. Dia cuma hands transfer request pada saat itu Wayne Rooney kepada klub, dan akhirnya berakhir dengan memperpanjang kontrak. Kurang lebih seperti itu. Dan ini aja breaking news ya, kemarin pagi dini hari dalam konferensi pers Arne Slot menjelang menghadapi Inter Milan. Secara resmi Mo Salah sudah dicoret dari tim, tidak ikut bepergian ke Italia untuk laga kontra Inter Milan. Dan tentunya dalam press conference itu ibarat medan perang bagi Arne Slot kemarin, begitu bertubi-tubi pertanyaan dan statement resmi sudah disampaikan. Dia bilang, apakah Mo Salah akan kembali bermain untuk Liverpool? Itu pertanyaan yang memang paling banyak ditanyakan ya. Atau apakah Mo Salah akan bermain kembali untuk Arne Slot? Disampaikan oleh Arne Slot, saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Biasanya saya tenang, tapi bukan berarti saya lemah. Saat pemain berkata seperti dia, yang disampaikan oleh Mo Salah, kami harus bereaksi sebagai klub, dan Anda bisa lihat dia tidak dibawa ke sini. Itu dia. Janganlah kau main-main sama kawan Belanda kita ini. Kita semua tahu kan, dari Erik ten Hag ya. Sekarang Arne Slot juga nggak bisa kau bermacam-macam sama pelatih Belanda. Dia juga keras juga gitu kan. Dan ini yang kita lihat nanti, apakah Mo akan pindah di jendela transfer Januari. Kebetulan juga pasti definitely kita akan ada satu sesi bersama Fabrizio Romano yang akan nanti kita bocorkan ya. Destinasi ya, jika dia kembali dari AFCON gitu kan, kurang lebih apa sih mana tim-tim yang bisa menampung kepergian dari seorang Mohamed Salah. Oke, kita tinggalkan dulu drama dari Liverpool dan sekarang kita masuk ke drama dari Manchester United, di mana Kobbie Mainoo meminta untuk pindah di bulan Januari. Iya, ini memang kaitannya dengan minimnya menit bermain yang diberikan oleh Ruben Amorim kepada memang salah satu bakat terbaik yang dimiliki oleh Inggris. Dan memang mostly ini yang menanyakan adalah wartawan Inggris. Ini pressure ini diberikan oleh wartawan Inggris secara khusus kepada Ruben Amorim dalam sesi press konferensinya. Dan ini lumayan ke-trigger. Amorim ini lumayan ke-trigger karena memang secara fakta ini seperti Arne Slot yang enggan memainkan Federico Chiesa. Terlepas dia main bagus, tidak pernah diberikan kesempatan sebagai starting 11. Dan itu juga yang terjadi kepada Kobbie Mainoo. Terlepas secara fisikal mungkin dia lebih mobile, lebih oke ketimbang Casemiro, tapi tetap yang dipilih adalah Casemiro maupun dengan Bruno Fernandes. Dan dijawab oleh Ruben Amorim, saya mengerti apa yang kalian maksud. Kalian mencintai Kobbie, dia adalah starter untuk Inggris. Tetapi ini bukan berarti saya harus memainkan Kobbie ketika saya merasa tidak harus memainkan Kobbie. Saya melihatnya dan saya hanya ingin menang. Saya hanya menurunkan para pemain. Saya tidak melihat siapa mereka. Saya tidak peduli soal itu. Saya hanya mencoba menurunkan pemain terbaik di lapangan. Itu yang disampaikan oleh Ruben Amorim, dan sepertinya middle ground-nya akan diambil adalah tentunya dengan opsi pinjaman ya. Jadi mungkin Kobbie Mainoo akan pindah di bulan Januari dengan opsi pinjaman. Beberapa tim tentu sudah menyatakan ketertarikannya, antara lain adalah Napoli dan juga beberapa tim papan tengah di Premier League. Ya, kita lihat nanti seperti apa. Ini cukup disayangkan karena memang seorang Kobbie Mainoo ini di awal karirnya bersama United ini cukup menjanjikan, namun gaya permainan yang cocok dengan Kobbie Mainoo itu adalah berada di tim yang memang lebih banyak menguasai penguasaan bola gitu. Sementara sekarang United lebih banyak bermain direct ya. Jadi memang nggak suitable dengan
karakteristik permainannya. Ya semoga dia bisa menemukan tim yang cocok dengan gaya permainannya. Dan sekarang kita terbang ke Italia, di mana mantan United tentunya Højlund ya, gacor. Iya, bikin brace dia kemarin my friend, dan menyikat Juventus ya dengan skor 2-1 ya. Ini pertemuan antara tim dari Luciano Spalletti ya, dan kemarin dua finishing yang sangat-sangat tenang dari Rasmus Højlund membuat Napoli akhirnya mampu mengalahkan Juventus di kandang sendiri. Dan memang setelah skor 1-1 ini one way nih ya, Napoli doang yang pegang bola. Juve ini nggak bisa terlalu banyak gitu ya memberikan perlawanan ya. Dan kita lihat dulu statistik pertandingan, ball position 50-50, ada 9 tembakan yang dilepaskan oleh Napoli berbanding 5 untuk Juve, ada 4 yang on target untuk Napoli berbanding 2. Tidak ada big chance yang dibuat oleh Juventus. Ini yang gue sampaikan tadi ya terkait ini. Dan ada akurasi umpan ya 87% berbanding 83% untuk Napoli. Dan setelah mencetak 2 gol yang cukup krusial, Højlund menyampaikan kepada DAZN, dia bilang, kadang sebagai seorang striker kamu tidak mencetak gol, dan saya mencoba membantu tim dengan berbagai cara lain. Saya tahu betapa pentingnya bagi manajer agar saya bisa menahan bola, membawa permainan sedikit lebih tinggi, juga bekerja keras dalam pressing dan menjaga tim tetap kompak. Saya mencetak 2 gol malam ini, tetapi itu semua berkat rekan-rekan setim saya, manajer dan staf ya. Tentunya ini kemenangan yang sangat-sangat berharga bagi Antonio Conte untuk terus bersaing dengan 2-3 tim lainnya di papan atas untuk bisa kembali mempertahankan gelar Serie A. Dan ya memang Spalletti dikritik habis-habisan ya, karena memang beberapa keputusan yang dia buat. Pertama, menempatkan Kenan Yildiz sebagai false nine ya, bukan memainkan striker murni, dan itu membuat dampak yang dia buat. Yildiz ini kan biasanya bermain di second line untuk membuka ruang dan juga memberikan umpan-umpan serta melepaskan tembakan ya. Dan ini membuat kreativitas Juventus nih mandek. Dan yang lebih ini lagi, dipertanyakan lagi kenapa Yohan Cabal yang dipasang, karena memang dia membuat beberapa keputusan yang berakhir kepada Juventus kebobolan. Dan secara khusus Spalletti menyampaikan kepada wartawan, terutama kepada DAZN ya, setelah pertandingan dia bilang, kami bisa tampil lebih baik daripada saat ini karena kami memberikan terlalu banyak umpan secara cuma-cuma. Jika kamu tidak mengontrol permainan, kamu akhirnya hanya menjadi penumpang, sementara pihak lain yang membuat keputusan untukmu. Ini terkait bagaimana jalannya di babak kedua, Napoli mengontrol dan Juventus hampir tidak bisa memberikan jawaban dari semua tekanan-tekanan Napoli ya. Bahkan untuk pegang bola aja susah. Dan yang paling banyak dikritik itu adalah keputusan Spalletti akhirnya mengganti Kenan Yildiz ya. Justru idealnya ketika Yildiz itu dipasang sebagai false nine terus. Ini kan pertandingan pertama dia dipasang sebagai false nine, itu tidak bekerja dengan baik, tidak ada chance yang dia buat. Kemudian juga kondisi dari positioning Yildiz itu tidak membuat dia mendapatkan bola karena memang supply-nya juga nggak ada gitu. Dan idealnya kan kalau lo mau ganti pemain ya udah Yildiznya aja lo tarik lagi ke second line di sayap kiri gitu kan, atau attacking midfield sisi kiri. Ya udah kalau lo mau main Jonathan David ya dia yang jadi ujung tombak gitu, atau lu mau main Luis Openda juga nggak apa-apa, main 4-2-3-1. Tapi yang terjadi justru Kenan Yildiznya yang diganti, Luis Openda yang masuk menggantikan Kenan Yildiz. Dan secara sarkas Spalletti bilang, ya gue ngegantiin Kenan Yildiz sama pemain 50 juta euro. Dia bilang gitu. Merefer kepada harga Luis Openda yang emang gak bikin apa-apa juga. Dan yang paling keras kritikannya itu datang dari Marchisio ya. Mantan legenda dari Juventus, Claudio Marchisio, menyatakan jika saya tidak akan pernah menarik Kenan Yildiz keluar. Itu yang dia sampaikan. Dan ini membuat Juventus sekarang nyungsep ke posisi 7 ya, question mark apakah akan mampu untuk lolos ke Liga Champions musim ini. Akan menjadi musim yang sangat penuh dengan turbulensi, dan klausa kontrak di Spalletti ini itu ada satu klausa yang unik. Jika memang dia berhasil membawa Juventus lolos ke Liga Champions di akhir musim, dia akan otomatis diperpanjang. Dan mungkin akan ada improvement di jendela transfer musim dingin, mengingat memang tim ini tidak didesain untuk
suitable dengan gayanya Spalletti. Jadi mungkin ada akan beberapa tweak yang bisa dilakukan oleh manajemen Juventus di jendela transfer Januari nanti. Ya itu dia my friends berita hari ini ya. Dan thank you so much buat kalian yang tentunya sudah tetap setia tune in setiap paginya untuk nonton Football Morning Show. Gue ingin mengingatkan kembali bahwa Subathon hari ini akan officially kick off di jam 7 malam ya. Kita akan live 24 jam my friends ya. Dan akan ada bintang tamu, gue akan konfirmasi ya. Bintang tamu yang pertama besok untuk malam itu adalah Kemal Palevi. Ya, kita lihat dulu nanti seperti apa keseruannya. King Dean itu akan datang di tanggal 17 ya Desember. Jadi ada beberapa bintang tamu yang udah siap line up dan kita akan reveal satu persatu setiap harinya. Jadi kalian jangan lupa untuk nonton live kita 24 jam dan goalsnya tentunya adalah fly ke Italia untuk bertemu dengan our lovely captain Jay Izzes ya. Semoga beliau berkenan untuk live sama kita ya, hopefully. Dan as always my friends ya, have a lovely day.